Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis dengan topik cara menyembuhkan ketakutan karena anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah cara menyembuhkan ketakutan karena anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis ini adalah penderitaan secara fisik juga secara psikis terganggu ya. Nah, oleh karena itu memang langkah atau prosedur menuju ke kesembuhan ini juga multifaktor juga ya. Nah, ini yang kadang menjadikan lama sembuhnya. Ini memang kita harus betul-betul berjuang untuk mencapai ke kesembuhan ini melalui berbagai cara, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis. Nah, khususnya pada tema kali ini adalah yang bersifat psikis, yaitu hubungannya bagaimana kita menghilangkan rasa ketakutan karena kita sudah terkena anxiety atau kecemasan berlebih dan kita sudah terkena psikosomatis atau apa yang dipikirkan oleh pikiran kita itu akan direspon oleh tubuh kita, terutama hal-hal yang bersifat negatif yang berhubungan dengan kondisi tubuh kita yang sedang terkena asam lambung yang kelihatannya kurang membaik. Baiklah teman-teman, jadi supaya kita cepat sembuh ya, karena pengalaman dari saya sendiri juga saya sharing dengan teman-teman itu banyak kasus ya yang secara fisik kita sudah enakan ya, artinya lambung sudah terasa membaik ya, makan juga sudah enak, akan tetapi masih muncul beberapa sensasi seperti keliengan, kemudian pusing-pusing, leher masih kaku, dada masih sering nyeri ya, kaki kesemutan dan lain sebagainya ya, sampai punggung juga pada sakit seperti orang meriang ya. Nah, itu seperti sebagai konsumsi harian itu. Nah, itu karena apa? Karena memang kita masih terkena anxiety dan psikosomatis. Nah, yang paling menonjol anxiety psikosomatis itu adalah rasa takut ya. Ketakutan, kecemasan. Nah, oleh karena itu pada session kali ini saya ingin fokus bagaimana caranya menyembuhkan ketakutan. Nah, itu ada beberapa langkah teman-teman ya. Nah, beberapa langkah. Yang pertama ya, supaya kita lepas dari ketakutan ya yang dikarenakan oleh anxiety, oleh kecemasan kita, yaitu pertama ya, kita harus canangkan tujuan yang spesifik. Jadi ketika
kita masih belum punya tujuan yang spesifik, yang jelas, nah ini akan sulit untuk lepas dari anxiety ini, ya. Itu. Nah, tujuan yang spesifik, contohnya seperti ini teman-teman ya. Saya ingin sehat seperti dulu, yang ceria, yang penuh canda tawa, yang kreatif, yang produktif, dan seterusnya ya. Itu. Nah, itu harus kita canangkan di dalam pikiran kita supaya nanti pikiran kita menjadi punya mindset baru ya, punya mindset baru. Jadi tujuannya seperti itu ya. Contohnya seperti tadi yang saya katakan ya, saya ingin sehat seperti dulu, yang ceria, yang penuh canda tawa, yang kreatif, yang produktif, dan seterusnya ya, yang baik-baik, yang positif. Mungkin sampai dengan yang sukses, nah seperti itu ya. Nah, itu tujuan yang spesifik, bila perlu ditulis ya, bila perlu ditulis ya, itu. Dan itu selalu kita canangkan di dalam pikiran kita, selalu kita ucapkan ya tujuan itu, supaya nanti arah kita itu jelas, arah kita itu menuju ingin sehat ya. Sehat yang seperti apa? Yang seperti dulu sebelum terkena asam lambung ya. Ya dulu kan sehat ya, ceria, penuh canda tawa, kemudian produktif, kreatif, sukses dan lain sebagainya itu. Jadi tujuannya seperti itu, supaya kembali pulih seperti masa lalu. Nah, itu bila perlu ditulis teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu juga saya tulis seperti itu ya. Ini memang melatih pikiran yang sedang terkena ilusi ya dan halusinasi pikiran kita sendiri. Jadi kita terjadi perang batin dengan pikiran kita sendiri. Nah, maka dari itu untuk menguatkan caranya seperti itu. Yang pertama, canangkan tujuan yang spesifik, yang jelas itu. Nah, kemudian yang kedua langkahnya kita sadari ya. Sadari tentang diri kita sendiri. Pada masa dulu, masa sekarang, dan masa yang akan datang yang diinginkan. Gitu ya. Nah, kita flashback ke belakang ya, mengingat tentang diri kita dulu sebelum terkena asam itu seperti apa ya, seperti apa. Yaitu mungkin kalau saya dulu ya sehat walafiat, baik fisik maupun psikis, kemudian selalu kreatif, selalu produktif, selalu riang, dan lain sebagainya. Itu seperti itu, seperti yang saya canangkan di dalam tujuan tadi yang nomor 1 ya. Nah, itu masa dulu itu seperti itu. Itu bila perlu dibayangkan sampai real teman-teman ya. Dulu kebiasaannya apa, bekerja di mana, dengan siapa, yang sering dilakukan apa. Nah, itu bayangkan sampai real ya. Itu. Nah, setelah itu kita bayangkan atau kita rasakan sekarang itu. Sekarang itu yang sedang terkena asam lambung ya, asam lambung ketensiatif psikosomatis yang mungkin ya kondisinya sedang tidak membaik, tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu, takut ini, takut itu, dan lain sebagainya. Itu ternyata sangat sekali berbeda ya. Nah, kemudian setelah kita menyadari kondisi sekarang seperti ini, nah kita punya cita-cita atau tujuan ya, masa yang akan datang ya, masa yang akan datang di depan kita itu ingin yang seperti apa ya. Kalau mau sederhana ya ingin seperti dulu lagi lah, seperti itu saja ya, yang paling sederhana. Tapi mungkin akan ditingkatkan juga lebih baik lagi ya, itu yang masa yang akan datang.
Nah, setelah kita membayangkan atau kita menyadari tentang diri kita masa dulu, masa sekarang, kemudian keinginan di masa mendatang ya. Bila perlu ditulis juga ya itu. Nah, kemudian langkah yang ketiga ubah dengan sengaja melalui kata-kata. Jadi untuk mengubah mindset pikiran ya, mindset perasaan ya, emosi, ini memang tidak semudah membalik kata ya. Nah, makanya ini harus diawali dengan yaitu apa? Ubah dengan sengaja melalui kata-kata dulu. Nah, nanti kata-kata itu ketika kata-kata itu sudah menjadi doktrin di pikiran kita, maka kata-kata itulah yang akan mengubah mindset pikiran kita. Nah, akhirnya yang tadinya ketakutan itu akan terkalahkan oleh mindset yang baru itu. Nah, setelah seperti itu baru rasa ketakutan, anxiety psikosomatis itu akan lepas dengan sendirinya. Itu pengalaman saya begitu. Nah, sekarang permasalahannya yaitu bagaimana cara mengubah dengan sengaja melalui kata-kata ya. Ini contohnya yang pertama contohnya begini. Di dalam kita terkena anxiety ya, ini yang paling menonjol itu ketakutan kan. Nah, ketakutan terutama takut M ya, takut mati lah, takut kematian seperti itu. Nah, itu karena kita dihantam oleh sensasi, itu wajar ketika kemudian pada akhirnya muncul rasa ketakutan seperti takut mati. Nah, tetapi itu jangan terus-menerus seperti itu, maka harus di stop. Nah, caranya men-stop ya, yaitu ini mengubah dengan melalui kata-kata terlebih dahulu. Bila perlu ditulis juga. Contohnya yang karena kita sering takut M ya, maka bisa ditulis, bisa diucapkan atau ditulis kemudian sering diucapkan ya. Saya tidak takut mati karena kematian itu rahasia Allah. Tidak ditentukan oleh penyakit kematian ya. Contohnya orang yang sudah sakit parah juga banyak yang sembuh. Tapi sebaliknya orang yang kelihatannya tidak sakit juga banyak yang mati mendadak. Itu sebagai keterangan penjelas ya. Jadi intinya kita tidak takut mati karena kematian rahasia Allah. Itu. Nah, kemudian contoh yang kedua ya. Biasanya karena sensasi banyak yang muncul ya, kita sering ya itu takut terkena penyakit berat atau penyakit gawat itu ya. Nah, maka ini supaya perasaan itu menghilang ya, ini juga harus kita jelaskan ya melalui kata dulu. Saya tidak takut penyakit berat karena faktanya saya sehat walafiat. Buktinya setelah dicek secara medis oleh dokter juga organ-organ tubuh kita baik-baik saja atau sehat. Nah, itu harus diperkuat seperti itu terus ya, sehingga tidak takut dengan jangan-jangan inilah, jangan-jangan itulah seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya contohnya kita sering takut pingsan ya. Apalagi kita sedang beraktivitas itu ada rasa keliengan, sempoyongan dan lain sebagainya. Ini sepertinya seringnya takut pingsan. Nah, itu juga bisa ditegaskan. Saya tidak takut pingsan karena saya sudah makan dan minum cukup. Misalkan seperti itu. Jadi usahakan selalu ada alasannya untuk memperkuat keyakinan kita itu ya. Itu. Nah, contoh lain lagi misalkan sering takut di keramaian ya atau di pergaulan banyak orang. Nah, itu juga ditulis juga sama. Saya tidak takut keramaian karena
apa itu harus spesifik jelas seperti itu, sehingga nanti nggak akan takut lagi gitu, karena kita sudah ibaratnya apa ya, ya mengikrarkan. Jadi ini memang kita ikrarkan dulu, baru pikiran akan mengikuti, itu seperti itu. Atau misalkan yang dalam kondisi sedang lebih terpuruk sampai berjalan saja takut kan, takut kadang, dulu saya juga seperti itu ya. Berjalan itu takut jatuh ya, takut pingsan itu. Ya tulis saja spesifik. Saya tidak takut berjalan. Karena apa misalkan, itu harus ditulis jelas terus itu semua. Nah, sebenarnya ketika kita sudah mengikrarkan seperti itu, yang menimbulkan kecemasan, menimbulkan ketakutan itu tidak seberapa ya. Tidak seberapa ya, hanya beberapa titik. Tapi karena kita tidak pernah mengikrarkan, sehingga ini selalu mewarnai ilusi dan halusinasi pikiran kita. Nah, di saat pikiran kita masih didominasi oleh ilusi-ilusi pikiran yang negatif itu selamanya kita akan pusing-pusing, akan keliengan, kemudian akan sempoyongan, akan gemeteran, akan apa, nafasnya pendek, itu seperti itu teman-teman prakteknya. Maka sedikit demi sedikit lepaskan seperti itu. Nah, sekarang kita fokus untuk melepaskan ketakutan karena anxiety psikosomatis. Itu trik saya itu seperti itu. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi referensi teman-teman ya, dan khususnya teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung gejala anxiety psikosomatis akan dapat segera sembuh. Oke teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.